Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raul Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, aksi penolakan terhadap proyek PIK 2 yang ada di Banten, khususnya di Kabupaten Serang terus terjadi. Hal ini juga turut disuarakan oleh Koalisi Rakyat Banten Utara atau Karbala yang pada beberapa hari sebelumnya nih, ini mendatangi Badan Pertanahan Nasional atau Agraria serta Tata Ruang BPN ATR Serang. Ini berbicara tentang pembangunan PIK 2. Bagaimana kelanjutan polemik pembangunan PIK 2 serta siapa yang diuntungkan. Saat ini di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Ahmad Muhajir yang merupakan koordinator Karbala atau Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Dan terima kasih Bapak. Bapak sudah berkenan ya hari ini datang ke Sultan TV. Terima kasih atas undangannya Kak. Sama-sama. Dan kita nih akan berbincang sih Pak ya. Ini terkait dengan membedah pembangunan PIK 2 serta siapa yang diuntungkan. Siap. Nah, ini kita langsung saja nih ya Pak ya masuk ke sesi pertanyaan. Bicara tentang pembangunan PIK 2 ini kan juga bergejolak. Betul. Media kita bisa lihat pemberitaannya, kemudian juga aksi-aksi yang dilakukan. Namun ada banyak juga nih Pak. Beberapa masyarakat juga yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih permasalahannya. Dan ini juga mungkin beberapa pemirsa setia Sultan TV ada yang merasakan hal yang sama. Ini kita untuk merefleksi kembali nih Pak. Sebenarnya ini pembangunan PIK ini seperti apa dan kemudian apa sih yang akhirnya membuat resah mengenai pembangunan PIK 2 ini. Ya. Terima kasih Kakak atas waktunya. Ini luar biasa, undangan pertama kali saya nongol di TV Sultan atau Sultan TV. Ya rasanya campur aduk ini kan. Jadi memang saya di Karbala ini kan mengakomodir beberapa kawan-kawan yang resah terhadap PIK 2 yang di PSN kan. Memang sebetulnya PIK 2 ini kalau di kacamata kami kan nggak asing sebetulnya. PIK 2 itu mulai dari tahun 2016 itu kan gaungnya sudah mulai marak di tengah-tengah masyarakat. Apa yang jadi marak di PIK 2 itu ya soal pembelian tanah, ya kan, soal percaloan. Jadi kalau PIK 2-nya sih mungkin menurut saya ini nggak aneh, ya kan, nggak tabu lah di mata masyarakat. Cuman yang buat kita gregetan ini kan kok kenapa PIK 2 ini ada PSN, ya kan, ada PSN. Karena kalau misalkan PIK 2 ini ada PSN berarti tandanya penjualan si PIK 2 terhadap masyarakat yang terdampak di Tangerang dan Kabupaten Serang ini akan terjadi ya penurunan harga. Karena memang si makelar tanah yang ada di sekitar Tangerang dan Kabupaten Serang itu karena adanya PSN, jadi mereka seolah-olah memaksa kepada yang punya tanah untuk menjual dengan dasar kebutuhan negara. Makanya inilah yang menjadi perlawanan kami di Karbala bahwa PIK 2 ini ya, atau PSN ini ya harus diselesaikan. Ya kan? Jadi itulah yang menjadi polemik kami di Karbala, mengapa PIK 2 ini selalu menjadi momok menakutkan. Selalu menjadi isu yang tidak sedap didengar oleh masyarakat. Nah, adapun tadi kenapa ini masyarakat ada yang tahu dan ada yang tidak, ya kan? Betul. Makanya sekalian saya mengedukasi kepada seluruh masyarakat di Tangerang dan Kabupaten Serang bahwa kita harus bisa terlebih dahulu membedakan mana apa sih itu PIK, ya kan Kak? Apa sih itu PSN, ya kan? Ya PIK PSN ini kan diawali disahkan pas ketika zaman Presiden Jokowi. Ya. Kalau nggak salah itu di tanggal 18 Maret tahun 2024. Terus melalui Permenko yang akhirnya Kementerian Ekonomi ini melakukan percepatan, dia membuat tim komite percepatan pembangunan dan akhirnya sampai saat ini kan sudah
banyak kan berdiri di PIK 2 itu kan. Ada apa namanya, sekolah Cina ya kan, ada ya tempat-tempat belanja. Terus yang paling fundamental di sana kan perumahan-perumahan elit di sana kan, yang dimana perumahan elit itu ya mana ada sih orang-orang yang tanahnya sudah dijual ke PIK ya kan bisa kembali lagi untuk membeli properti yang ada di PIK 2. Mustahil lah menurut saya. Akan 2 kali lipat. Pasti 2 kali lipat. Mungkin bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Sudah lebih mahal dari sebelum tanah yang dijualnya ya Pak. Betul. Dan kami sampaikan, nah PSN ini kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menurut saya ugal-ugalan. Karena Kementerian ATR BPN, Bapak Nusron Wahid pun juga menyatakan bahwa PSN ini bermasalah izinnya, baik di RDTR maupun tata ruang. Tapi kan pas ketika sudah di cross check oleh Pak Nusron Wahid, harusnya pas ketika dokumen ini diakui oleh Kementerian ATR BPN bermasalah, harusnya di stop dulu pembangunan. Jangan akhirnya PIK ini terus berlanjut, ya kan? Harus di stop dulu. Kalau memang negara sudah hadir di tengah-tengah pembangunan PSN, ya terlebih dahulu kan ajak dialog ya kan beberapa stakeholder yang kredibel yang bisa mampu menyikapi persoalan PSN. Karena PSN ini konon ceritanya akan dijadikan sebagai tropical coastline kan. Tropical coastline itu memang fungsinya adalah wisata. Wisata yang kata Kementerian Ekrab kemarin Pak Sandiaga Uno itu untuk mendatangkan turis mancanegara ke Indonesia melalui tropical coastline. Karena di situ isinya ada apa namanya, taman safari, ya kan, ada agrowisata mangrove, ada taman bineka, ada sirkuit internasional, ada taman golf dan lain-lain lah. Yang memang PSN itu lahan yang difungsikan oleh PIK 2 untuk PSN sekitar 1.755 hektar. Dan 1.500 hektarnya itu adalah kawasan lindung, Kak. Hutan lindung. Tapi tetap terdampak juga yang hutan lindungnya, tetap digunakan juga seperti apa? Iya, memang hutan lindung yang dipakai oleh PSN, yang dipakai oleh PIK 2 untuk dibangun tropical coastline tadi. Padahal kan kita sudah jelas yang namanya hutan lindung, Kak. Ya kita orang awamnya, kalau sudah itu hutan lindung, ya ngapain harus diutak-atik lagi? Biarkan aja, dirawat aja kan, nggak usah dijadikan tempat-tempat yang lain selain memang fungsinya adalah hutan lindung. Karena memang konon cerita menurut masyarakat nelayan, hutan-hutan yang ada di sekitar sepadan pantai itu kan pencegah abrasi, ya, pencegah gelombang tinggi yang dari laut ke permukaan, pasir ke darat. Jadi emang sebetulnya luar biasa adanya bakau, adanya mangrove. Ini bisa mencegah beberapa hal yang kita tidak inginkan lah, kejadian musibah yang ada di laut. Tapi ya tetap dipaksakan, ya kan? Dan inilah yang menjadi ironis kami kalau misalkan kementerian sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada yang lengkap dari dokumen yang dibuat perencanaannya oleh Pantai Indah Kapuk. Ini saatnya juga harus diberhentikan terlebih dahulu, gitu Kak. Hal-hal yang seperti itu ya Pak ya. Yes. Ini kan berkaitan, jadi akhirnya pembangunan PIK 2 ini juga berkorelasi dengan PSN yang ada. Yes. Kemudian juga tadi Bapak menyampaikan bahwa ada banyak sekali dampak-dampak yang terjadi. Nah, ini berbicara tentang dampak Pak. Respon dari masyarakatnya sendiri mengenai dampak tersebut seperti apa Pak? Apakah memang setuju semuanya atau ternyata juga ada yang tidak mengikuti juga gitu? Gimana nih Pak? Ya, kalau masyarakat yang kanan menurut saya, ya kami dan kawan-kawan yang menolak. Tapi masyarakat yang kiri itu kawan-kawan yang pro. Tapi saya tidak menyalahkan dengan kawan-kawan yang pro. Silakan, itu bebas kawan-kawan menilai. Tapi kita ini kan rasional. Kita ini kan lebih mengedepankan tentang prinsip keadilan sosial, prinsip tentang menjaga tanah leluhur, prinsip tentang menjaga kedaulatan kemaritiman. Ya kalau misalkan ini akan terus-terusan dieksploitasi oleh perusahaan, maka yang akan terjadi adalah ya bencana alam.
maka saya meyakini bahwa penolakan yang kami lakukan ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam, untuk menjaga ekosistem alam. Ya kalau mereka yang pro, ya silahkan, mungkin ada profit, mungkin ada keuntungan dilakukan oleh mereka yang ya saya nggak bisa nyebutkan ya kan persoalan itu rahasia mereka. Tapi yang jelas saya tetap pada posisi penolakan untuk PIK 2 ini segera diselesaikan. Segera diselesaikan untuk ditutup maksudnya. Oke, nah ini yang harus dijelaskan adalah segera diselesaikan ditutup atau segera diselesaikan sampai jadi. Ya konfliknya ini harus segera diselesaikan kan gitu, antara konflik yang pro dan yang kontra. Akhirnya kan betul. Sebetulnya pemerintah sendiri harus bisa menelaahkan terjadinya fakta di lapangan ini antara kubu pro dan kontra. Ini kan terjadi polarisasi. Dan yang pro kontra ini adalah kawan-kawan kita sendiri, orang-orang kita sendiri. Kita nggak kepingin lah, artinya ada perpecahan sesama anak bangsa. Makanya di sini ya negara ya harus hadir, menyikapi persoalan PIK 2 yang dimana banyak kejanggalan dan banyak keugal-ugalan dari PIK 2 yang hari ini sedang menjadi artis isu, lah. Ya, satu isu media yang lagi ramai juga nih Pak ya. Iya, betul. Nah ini tadi juga Bapak menyampaikan bahwa memang harus ada peran dari pemerintah. Ini ngomong-ngomong tentang peran dari pemerintah, kemarin juga kan dari Karbala sendiri melakukan audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional. Ini seperti apa Pak? Apa hasil yang didapat? Ya, sebetulnya kan saya agak kecewa dengan BPN Kabupaten Serang. Karena sejatinya marak yang lagi di lapangan itu tentang masalah percaloan tanah, ya kan. BPN yang punya legal standing untuk soal administrasi pertanahan, akhirnya mereka tidak mampu untuk bisa menjawab pertanyaan dari Karbala. Mereka lebih cari aman, mereka lebih jawab tidak tahu. Masa coba Kak, di Tanara sendiri, ya kan, sudah pokoknya 3 kecamatan ini. Data yang sudah kami kumpulkan itu hampir 1.000 hektar tanah yang sudah dijual ke PIK. Tapi kabar ini saya sampaikan ke BPN, mereka jawab nggak tahu, belum ada perusahaan yang masuk ke sini. Coba bayangkan. Baik. Ya kita tidak sinkron ya. Dan ketika BPN menjawab seperti itu kan kita nggak bisa memaksa. Ya biar publik aja yang menilai, biar masyarakat yang menilai bahwa pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini BPN dia tidak tahu tentang polemik yang hari ini terjadi. Saya khawatir kalau misalkan pemerintah ini tabu dan tidak mau tahu tentang persoalan yang ada di PIK 2 yang nanti akan bisa merambah ke Kabupaten Serang, ya Kabupaten Serang nggak punya lahan pesisir nanti Kak. Saya khawatir itu. Padahal pesisir itu Kak, ya harus kita tahu ya. Di pesisir itu bukan hanya ekosistem laut yang hidup di situ, ada nelayan di situ Kak. Sebagai mata pencahariannya ya Pak. Sebagai mata pencahariannya yang memang mereka itu sudah sejak dari lahir ya kan besar dan punya anak dan kemudian anaknya bisa sekolah, anaknya bisa kuliah. Itu semua dari pendapatan hasil tangkap ikannya kan. Kalau misalkan lahan-lahan pesisirnya sudah mulai direnggut oleh oligarki atau oleh pengusaha-pengusaha nakal, ya siapa lagi yang tanggung jawab kalau bukan negara Kak? Ya makanya saya tetap bersikap pada penolakan PIK 2 ini untuk segera dihentikan. Oke. Lalu jika dengan statement seperti ini Pak, tadi kan juga Bapak menyampaikan bahwa dengan adanya pembangunan tentunya beberapa masyarakat ini mengalami kehilangan mata pencaharian. Nah biasanya kan dengan dalih pembangunan seperti itu tuh dalihnya adalah ini justru membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini tanggapan Bapak mengenai pernyataan seperti itu seperti apa? Jadi harus digarisbawahi Kak, kita Karbala ini kan bukan anti tentang modernisasi, kita bukan anti soal kemajuan. Kita memang perlu untuk menjadikan Indonesia ini bisa lebih maju sesuai dengan visi misi Pak Prabowo. Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas di 2045 kan. Dan itu harus kita jemput juga, dan itu harus kita interpretasi juga, harus kita terjemahkan visi misi Pak Prabowo. Tidak lantaran harus merenggut dengan hak-hak nelayan. Nah, soal ketenaga kerja itu kan masih apa ya? Masih abstrak menurut saya Kak. Masih gelap. Tenaga kerja yang kayak gimana? Coba. Beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Serang seperti di wilayah
Timur, ya kan, itu berapa ratus perusahaan, Kak. Memang tenaga kerjanya banyak orang sini, banyak orang Kabupaten Serang. Terus ada di wilayah Bojonegara dan Cilegon, itu emang asli orang Banten semua. Ya kan, ini harus jadi PR besar, jadi PR bersama. Kita harus duduk bersama dengan pemerintah, duduk bersama dengan perusahaan untuk menyikapi orang-orang lokal yang ada di Provinsi Banten itu bisa bersaing untuk bisa masuk ke dunia industri. Tapi SDM-nya kan kita belum siap, Kak. Harusnya kan sebelum industri ini masuk ke kita, kehadiran pemerintah ini harusnya memberikan terobosan baru, ya kan, pelatihan atau pendidikan life skill yang memang mumpuni sesuai dengan kriteria perusahaan. Harusnya kan itu dulu yang kita pikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita membangun infrastruktur, tapi infrastruktur manusia, SDM manusianya tidak siap menghadapi tantangan itu, Kak. Nah, makanya kenapa Karbala ini keras sekali dalam hal penolakan PIK 2. Saya mengkhawatirkan kalau misalkan pemerintah ini belum ada terobosan untuk sumber daya manusia, jangan dulu deh. Jangan dulu buru-buru untuk masalah modernisasi, masalah apalah itu. Kita lebih mementingkan adalah manusianya harus diberdayakan. Ingat nggak, Kak, ketika meletusnya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, ya kan? Jepang itu kan porak-poranda, Kak. Dan pas ketika itu juga, Kak, yang dicari itu siapa, Kak? Guru kan? Guru yang dicari, Kak. Berarti kalau sudah jadi sudah guru yang dicari terlebih dahulu, berarti kan sumber daya manusia. Nah, ini di Indonesia kita akan dihadapkan dengan 5.0, tapi kan sumber daya manusia lagi-lagi kita belum siap. Maka di Provinsi Banten khususnya mudah-mudahan di pasca pelantikan bupati ini kan baru semua nih kan, Kak, bupati betul. Kabupaten Serang, gubernurnya baru, ya kan, mudah-mudahan ini bisa jadi warna yang baik untuk masyarakat yang nantinya bisa siap menghadapi tantangan-tantangan zaman. Betul. Jadi memang itu hal yang perlu digarisbawahi juga ya, Pak, oleh kita semua, bahwa nyatanya dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman gitu, kita juga perlu memerhatikan bagaimana para manusianya, sumber daya manusianya ini juga dapat lebih baik lagi, sehingga kan dapat beradaptasi ya. Salah satunya dengan adanya pembangunan PIK 2 ini nih ya. Dan tentunya kan kita berharap bahwa masyarakat juga diuntungkan. Lagi-lagi sesuai dengan tema kita hari ini, Pak. Memang ini siapa yang diuntungkan sih? Yang diuntungkan ya pasti oligarki lah kalau sekarang. Yang diuntungkan pasti pengusaha. Nggak ada masyarakat yang diuntungkan. Masyarakat yang diuntungkan cuma calo paling. Calo yang mengorbankan tanah masyarakatnya, atau oknum aparatur desa yang mengorbankan tanah masyarakatnya, itu yang untung. Baik. Ya. Tapi kalau untuk secara komprehensif ya, masyarakat yang terdampak nggak ada untungnya, Kak. Malah mereka kan sedih, ya kan. Mereka ketika tanahnya dijual ini mau tinggal di mana, ya kan, itu kan nggak dipikirkan. Betul. Ya. Jadi hal tersebut ya yang perlu ditinjau kembali. Nah, Pak, ini berbicara tentang pembangunan PIK 2 ini juga sempat ramai terkait dengan pagar yang ada di lautan. Nah, ini juga mungkin pemirsa juga sudah pernah mendengar dan juga membaca beritanya. Ini gimana sih, Pak, secara kronologi, dan sekarang juga prosesnya sudah sampai mana seperti itu? Ya, ini kan sebetulnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Kak. Gegernya pagar yang misterius, ya kan, yang ramai diperbincangkan oleh media-media. Ini kan sebetulnya sudah lama kita gaungkan kan. Dan kejadian pagar itu kan ya tahun-tahun lalu. Dan masyarakat sebetulnya sudah tahu siapa yang membangun, siapa yang menjadi mandornya, beli bambunya itu dari mana, masyarakat tahu, Kak. Ya kan? Ya cuman namanya masyarakat, ya walaupun juga dia tahu kan nggak mau berspeak up, ya kan, karena mungkin takut lah, ya kan, intimidasi, takut ditangkap, takut ini itu segala macam, urusan dengan hukum kan. Namanya masyarakat nelayan, masyarakat kecil kan, ketika ada hal-hal yang menurut mereka janggal, ya kan, ya mau melaporkan ke siapa, karena keburu ketakutan duluan. Dan makanya ini adalah pertolongan dari Allah, bahwa PIK ini adalah kejahatan yang nyata. PIK ini adalah ancaman yang nyata. Melalui dari pagar misterius inilah akhirnya negara hadir,
ya kan, KKP juga hadir kan, Pos Air juga hadir, TNI, Angkatan Laut juga hadir kan. Cuman kan kalau sudah ketahuan kan bahwa pagar itu adalah ilegal, ya tidak berizin, dan harusnya kala itu juga pagar sudah harus dibongkar. Cuman saya nggak ikhlas Kak, kalau misalkan yang membongkar pagar itu harus dari masyarakat ataupun dari negara. Jangan mau, ya jangan mau lah, masyarakat dan negara ini kan harus kuat. Jangan mau dikalahkan oleh perusahaan. Ya, pengusaha itulah yang harus bisa membongkar sendiri. Setelah dibongkar, ya tangkap. Tapi nyatanya kan banyak cuci tangan yang terjadi. Nyatanya kan malah sekarang KKP mengestimasikan 20 hari kan, masa kejadian kemarin tuh, untuk ditindaklanjuti kan. Untuk apa 20 hari Kak? Ya kan? Sebetulnya kan kalau misalkan ini benar-benar serius pemerintah ini ingin mengeneral permasalahan, sebetulnya bisa langsung kala itu juga diselesaikan. Apalagi ini bicara soal pagar ya kan. Ya memang harus segera. Kalau misalkan enggak, ya kasihan nelayan yang ada di situ kan. Oke, betul sekali. Jadi meskipun masyarakat sudah tahu, tapi tadi juga masyarakat tidak punya daya ya Pak, tidak punya kuasa untuk dapat menyuarakan ataupun tadi untuk dapat mempermasalahkan berkaitan dengan pagar yang ada di laut tersebut. Baik. Nah, kemudian Pak, ini kemarin juga dari Karbala sudah melakukan audiensi dengan BPN. Selanjutnya, langkah apa yang ingin masih ditempuh oleh Karbala dengan membawa suara masyarakat, menyuarakan tentang penolakan pembangunan PIK ini? Saya tetap lebih konsisten dengan jalur-jalur yang elegan Kak. Jadi tetap saya tidak menyampingkan tentang ya hubungan masyarakat dengan pemerintah. Ada agenda yang saya gagas lagi kan bersama DPUPR Kabupaten Serang. Saya akan mempertanyakan lebih spesifik terhadap 2 perusahaan yang masuk di Kabupaten Serang. Mau saya sebut namanya Kak? Tidak, kita nanti akan. Tapi memang itu sudah ada datanya dan itu sudah dipublis ke sudah semua. ada. Sudah Oke, ada. silakan sudah boleh ada. Pak. Jadi 2 perusahaan itu namanya PT Pandu Permata Indah dengan PT Delta Mitra Sejahtera. Dan itu sudah berizin oleh DPUPR yang nanti akan membangun di Kabupaten Serang, khususnya wilayah Pontang dan Tirtayasa yang di RT RW-nya menjadi kawasan industri. Tuh kan Kak? Ya kan Kabupaten Serang aja sudah jadi kawasan industri. 2 perusahaan itu nanti yang akan membangun kawasannya. Sama halnya seperti di Cikande lah, kawasan modern. Cuman kan lagi-lagi, Kabupaten Serang ini sudah siap belum? Lagi apakah masyarakatnya sudah siap dengan skill yang ada ya Pak ya. Ya kalau kita bicara tentang skill itu juga butuh proses dan kita juga tentunya menginginkan hal yang baik ya Pak untuk kemajuan ya tadi Kabupaten Serang ataupun Provinsi Banten. Dan tambahan lagi Kak, langkah Karbala ke depan selain dari kita akan konsisten mengedukasi masyarakat yang terdekat kita terlebih dahulu ya kan. Kita juga akan melakukan langkah yang dimana kalau misalkan PSN PIK 2 ini tidak segera ditutup oleh Presiden, saya pastikan Karbala akan turun lagi ke jalan. Mungkin bukan ke jembatan Kak, tapi langsung ke istana. Oke, baik. Saya pastikan itu Kak. Dan saya berharap, karena Pak Prabowo ini patriot, ya kan. Pak Prabowo ini adalah militer. Saya paham dengan Pak Prabowo ini adalah orang yang nanti akan bisa berperan menjadi penyelamat dari rakyatnya sendiri. Ada 4 PSN yang digadang-gadangkan oleh Pak Prabowo. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat saya dukung daripada PSN yang hari ini berpolemik. Masih mending PSN PIK 2 ini dihilangkan, ganti oleh PSN Pak Prabowo bernama PSN Swasembada Pangan, PSN Penunjang Hilirisasi, PSN tentang Giant Seawall, dan lain-lain. Yang memang itu adalah bisa menunjang masyarakat untuk masuk bisa berpartisipasi. Baik. Dan perhutanan sosial itu kemarin waktu pas periodenya Presiden siapa? Bukan, Presiden SBY. Itu kan bagus banget itu Kak. Itu kan PSN juga. Ini apa? Perhutanan sosial, di mana perhutanan sosial itu hutan punya negara, ya kan? Dikasih
Nah, cuman hak garap saja kepada masyarakat. Satu KTH, kelompok tani hutan itu sekitar 2 hektar. Dan pembagiannya kan disesuaikan dengan keadaan. Ya, kalau misalkan pembagiannya lagi bagus, bisa 60 atau 30% untuk masuk ke pendapatan negara, ya kan. Dan mereka juga masih punya hak untuk bisa menanam hasil tanaman-tanamannya. Itu kan luar biasa itu, Pak. Cuman di periode Pak Jokowi itu tidak jadi PSN. Ya, hanya program di kementerian saja. Tapi kalau itu didukung oleh Pak Presiden Prabowo, saya luar biasa ini. Karena Banten kan banyak hutan juga kan. Betul. Banyak hutan, perhutanan sosial itu. Kita akan nantikan juga lah Pak ya, ini seperti apa. Kemudian juga polemik mengenai pembangunan PIK 2 ini juga harus segera dapat diselesaikan tentunya ya, diselesaikan dalam artian ya mungkin ini apakah akan berlanjut atau tidak. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar. Nah, baik Bapak, tidak terasa sudah 30 menit lebih kita berbincang. Keras ya. Padahal masih banyak ini yang mau kita sampaikan. Padahal masih banyak tapi tidak terasa dan kita harus cukupkan nih Pak ya perbincangan kita di siang hari ini ya. Namun sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh disampaikan closing statement nih Pak, atau pernyataan penutup kepada pemirsa Setia Sultan TV terkait tema kita hari ini, membedah pembangunan PIK 2. Siapa yang diuntungkan? Silakan Pak. Ya, seluruh masyarakat, wabil khusus di Tangerang dan Kabupaten Serang, kita terlebih dahulu harus bisa pahami dari pokok apa yang lagi dipolemikkan hari ini. PIK 2 itu adalah bukan solusi yang nanti akan bisa mensejahterakan masyarakat. Malah PIK 2 itu sebaliknya. Saya berharap kepada kawan-kawan yang pro terhadap PIK 2 hari ini, segeralah bertobat. Karena kalau PIK 2 ini akan terus-terusan dibangun, ekosistem yang ada di pesisir Laut Banten Utara akan terkikis habis dan akhirnya terindikasi dengan hal-hal musibah yang tidak kita inginkan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan ini segera sadar dan akhirnya kita kompak untuk menyuarakan bahwa PIK 2 ini adalah ancaman. PIK 2 ini adalah bahaya yang nyata yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat Banten Utara pada khususnya. Dan saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto agar 4 pilar program PSN yang digaungkan oleh Pak Prabowo ini segera direalisasikan di Provinsi Banten. Terlebih dahulu tentang persoalan swasembada pangan kita yang ada di Provinsi Banten. Kita ini kan lumbung padinya banyak, kita lumbung nelayannya banyak. Maka ini alangkah lebih bijaksananya pemerintah pusat ini lebih ke menjaga kemaritimannya, lebih ke menjaga keagrariannya. Yang mudah-mudahan itu bisa diindahkan oleh pemerintah pusat dan akhirnya bisa diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga dapat bermanfaat. Amin, ya Pak. amin, amin. Dan kita akan melihat lah bagaimana kelanjutannya lagi. Dan tentunya kita juga tidak ingin masyarakat menjadi kesusahan ya Pak ya. Maka dari itu hal-hal yang berkenaan dengan hal ini baiknya gitu dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama, Kak. Terima Dan kasih semoga juga nanti kita dapat berjumpa lagi ya Pak ya, dengan tema yang berbeda juga. Dan pokoknya pemirsa terus saksikan program yang ada di Sultan TV. Kita tutup Bapak pertemuan kita hari ini. Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Pak Ahmad Muhajir yang merupakan Koordinator Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan atau Karbala, membahas mengenai membedah pembangunan PIK 2 serta siapa yang diuntungkan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.